Kita mulaikan ibadah kita malam hari ini ya teman-teman. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita memulaikan. Salam semuanya, selamat malam. Malam, selamat malam. Saya yakin teman-teman semua pada keadaan sehat dan walafiat. Malam hari ini kita mulaikan ibadah kita sudah jam 8:13. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Kita bisa menjalani hari ini, kita bisa melewati hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Tetapi itu semua karena kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Yesusku, kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, banyak daya Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Teman-teman kami yang di PPNB Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami bisa bersekutu kembali. Kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
teman-teman yang sudah join dan juga teman-teman yang masih belum join Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong jaring yang kami pergunakan malam hari ini Tuhan, kiranya kami terus terkoneksi dengan jaringan dan apalagi malam hari ini kami terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini siapkan setiap hati kami untuk terus menyembah Engkau, terus memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Dan terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kami bisa pahami dan itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Tutur kata kami, perbuatan isi hati, pemikiran kami yang kami perbuat di hadapan-Mu dengan kerendahan hati Tuhan. Ampunilah ya kepada kami, agar tidak menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah ibadah kami Tuhan. Sertai kiranya ibadah kami berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian kita untuk mengantarkan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita membuka setiap hati pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari. Mari kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan
Terima kasih kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami malam ini Tuhan, hingga kami bisa berkumpul melalui Google Meet ini Tuhan, untuk rindu kepadamu, untuk kami bersama-sama hidup kepadamu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa biar Roh Kudus-Mu yang selalu mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu yang sudah Dia siapkan, Tuhan yang selalu mengabulkan, Tuhan yang selalu menemani, berikan Roh Kudus kepada hamba-Mu, dan sebagian juga kepada yang mendengar, berikan biar mereka apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan bisa mereka mengerti dan melakukan di setiap langkah mereka Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat malam semuanya. Apakah suaraku jelas atau tidak ya? Jelas. Oke, salam buat saudara yang belum mengenal saya. Saya memperkenalkan saya. Nanti saudara nanti bisa kita berkenal secara nanti diskusi di mana nanti melalui WA, Instagram, FB bisa nanti. Dan saya memperkenalkan nama saya adalah Edi Songgule, biasa dipanggil Edi. Asal saya Nias Barat, khususnya Mandehe. Nah, itu namanya perkenalan saya, saudaraku, hanya sependek aja. Simpan dan tanamkan di dalam hatimu. Oke, saya berterima kasih kepada Tuhan sudah menolong saya hingga bisa saya bertemu kepada saudara, biarpun melalui Google Meet, dan saya berterima kasih itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada juga pengurus pemuda-pemudi Nias Bersinar sudah mempercayakan saya malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga kepada saudara yang sudah join malam ini. Saya berterima kasih sudah memberi waktu saudara untuk mendengarkan, untuk rindu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat saudara. Dan saya yakin bahwa yang sudah kumpul di Google ini, saya yakin bahwa banyak orang yang pintar, menafsirkan, banyak yang pintar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mohon saudaraku, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudaraku. Oke, kalau dibolehkan saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita, diambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Saya mohon nanti kepada Bang April Zega yang membaca nanti firman Tuhan. Mungkin Bang jelas suaranya gitu. Dipersilakan Bang. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47, demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan.
Amin. Terima kasih Bang April Zega, Tuhan memberkati. Nah, tema kita pada malam ini adalah hidup bersama di dalam Kristus. Malam ini saudara kita belajar bahwa karya Roh Kudus membuat kita hidup bersama di dalam Kristus. Kisah para Rasul 2 ini saudara sudah saya susun menurut saya, dan saya tidak tahu kalau saudara menyusunnya. Dan yang saya susun adalah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan kekuatan Injil pasal 2 ayat 12 sampai 41. Dan di ayat 43 sampai 47 ini saudara, kita belajar bagaimana gambaran positif dan patut untuk kita hidup bersama jemaat mula-mula. Kita tiru secara kehidupan mereka untuk bersama hidup di dalam Kristus. Saudara yang kekasih, hidup bersama di dalam Kristus, kita harus belajar cara hidup jemaat mula-mula. Yang sudah menerima pengajaran rasul-rasul, saudara, jemaat mula-mula ini, mereka bertekun pengajaran rasul-rasul. Boleh kita lihat di dalam ayat 42. Pengajaran rasul-rasul ini, saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang mereka tekun atau mereka lakukan di dalam hidup mereka di setiap hari. Begitu juga kita, saudara. Firman Tuhan ini yang harus kita lakukan hidup bersama di dalam Kristus. Bagaimana cara kita hidup bersama di dalam Kristus? Adalah satu, bertekun dalam firman-Nya. Kembali lagi, bertekun dalam firman Tuhan. Malam hari ini, jemaat mula-mula di saat itu mulai bertekun setelah mendengar dan menerima khutbah yang disampaikan oleh Petrus. Ketekunan mereka ada setelah menerima dan mendengar pengajaran yang disampaikan oleh salah satu rasul. Ketekunan tidak pernah timbul tanpa mendengar dan menerima. Karena itulah salah satunya syarat untuk bisa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul adalah mendengar dan menerima. Nah, mengapa pengajaran itu bisa membuat jemaat mula-mula bisa bertekun? Karena pengajaran itu berisi tentang Kristus. Pengajaran itu juga firman Tuhan. Nah, inilah yang mereka lakukan di setiap hidup mereka, saudaraku. Di setiap hari mereka adalah melakukan firman Tuhan. Ada seorang kakek yang hidup di Amerika. Adalah kakek ini di setiap hari dia membaca firman Tuhan, saudaraku, di meja makan. Nah, ada cucunya, saudaraku. Cucunya tiap hari dia lihat kakeknya membaca Alkitab. Cucunya ini tertarik membaca Alkitab. Cucunya ini setiap hari membaca. Dan cucunya bertanya kepada kakeknya. Katanya, "Ki, saya tidak pernah mengerti apa isi firman Tuhan itu." Dan jawab kakek cu, tidak bisa menjawab langsung. Malahan kakeknya memberi contoh lagi, saudaraku. Kata kakek, "Cucu, ambil samaku ember itu." Dan cucunya dia mengikuti dan dia mengambil embernya, dia mengasih kepada kakeknya. Dan ember itu sudah bocor, saudaraku. Dan kakeknya sudah ada di tangannya ember. Dan dia suruh cucunya, "Ini nak, ambil air samaku, tampung di bak ini." Dan apa yang dilakukan cucunya, dia mengikuti. Dan apa yang terjadi kepada cucunya? Kecapean karena tidak bisa tertampung airnya. Kakeknya berkata,
kepada dan hatimu kemana-mana. Di situ apa yang kamu baca langsung keluar, tidak bisa tersimpan di dalam otakmu. Seperti ember itu, dia tampuk dan dia tidak mengerti bahwa ember itu sudah bocor. Di situ dia membaca firman Tuhan karena hatinya tidak tenang dan pikirnya kemana-mana. Di situ apa yang dia tahu langsung keluar seperti ember yang bocor itu. Saudara-saudara, hidup bersama di dalam Kristus, kita perlu bertekun dalam firman-Nya. Bertekun dalam firman-Nya memang tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena hidup kita ini lebih mengikuti perkataan kita sendiri daripada perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita benar-benar hidup bersama di dalam Kristus, kita harus perlu bertekun dalam firman-Nya atau mengikuti perkataannya, bukan perkataan kita sendiri yang kita ikuti. Saudaraku bertekun harus mengawali untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini, saudaraku, adalah suatu pergumulan saya ya. Karena saya waktu di kampung adalah saya seorang yang percaya kepada Yesus. Saya seorang Kristen. Dan saya waktu saya di kampung, saya tidak pernah membaca firman Tuhan, saudaraku. Nah, ini salah satunya waktu saya mulai STT Soteria adalah suatu pergumulan saya untuk bertekun dan membaca firman Tuhan. Karena Alkitab itu, saudara, atau firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Membaca Alkitab suatu dasar untuk mengerti apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu pentingnya membaca Alkitab agar kita tahu apa perkataannya dan kepada hidup bersama di dalam Kristus. Membaca firman Tuhan adalah suatu dasar kita bagaimana cara kita mengerti kehendak Bapa. Membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk bersama di dalam dirinya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, masa kita tahu? Saudara-saudaraku, apakah cukup hanya bertekun di dalam firman Tuhan? Mungkin jawaban kita tidak cukup, saudaraku. Adalah di dalam poin kedua adalah berbagi kepada sesama. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 44 sampai 45. Saudara-saudara, jemaat mula-mula mereka tidak cukup hanya bertekun dalam firman Tuhan. Mereka juga berbagi kepada sesama. Ayat 44. Cara mereka untuk berbagi kepada sesama adalah yang mereka punyai adalah kepunyaan bersama. Apa yang mereka punyai adalah kepunyaan bersama. Saya berikan ilustrasi bagi kita semua adalah cara kepunyaan bersama. Ada sering terjadi bagi kita anak muda, sering terjadi kita untuk memikirkan bahwa kepunyaan bersama itu adalah punyaku adalah kepunyamu adalah kepunyaanku. Dan saya berikan ilustrasi bagi kita semua. Ada seorang laki-laki yang beda status. Yang satu adalah sudah punya istri namanya Pak Bute. Mohon maaf kalau ada bapaknya Bapak Bute ya. Dan kedua, yang satu adalah Andi. Mohon maaf kalau ada namanya Andi. Dan Andi ini bertanya kepada Pak Bute. Pak Bute, apakah Pak Bute itu orang Kristen? Kata Pak Bute, iya Andi. Kalau Andi juga apa? Kristen juga Pak Bute. Nah, karena mereka sama-sama Kristen, saudaraku, dan bertambah pertanyaan si Andi kepada Pak Bute. Pak Bute, apakah sudah pernah baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4 pasal 2 ayat 44? Kata Pak Bute, sudah saya pernah tapi saya sudah lupa. Nah, kata Andi, baca lagi Pak Bute. Dan Pak Bute berbaca, saudaraku, dan Adi mengatakan, apa isinya Pak Bute?
Nah, ya dia bilang, apa yang mereka punyai adalah kepunyaan bersama. Kata Andi, pas sekali Pak Bute. Yang kamu baca itu adalah kepunyaanmu, adalah kepunyaan bersama. Nah, karena saya lagi sendiri Pak Bute, adalah istrimu juga, mungkin Bapak Bute sudah punya istri. Dan karena kepunyaan bersama, istrimu juga atau istriku juga. Itu kata Andi. Istrimu Pak Bute, istriku juga, karena kepunyaan bersama. Itu salah tafsiran saudaraku. Mungkin nanti saudara Bang Tri selesai khotbah kita ini, dia ngobrol sama si Bang Moli, kalau udah nikah Bang Moli nanti. Bang Moli, barusan ku dengar khotbah Bang Edi, kepunyaan bersama adalah kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama. Istrimu Pak Bang Moli, istriku juga. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengatakan, janganlah mengingini istri orang lain. Itu dosa. Istrinya dong, istrinya, bukan kepunyaan bersama. Apa sih namanya kepunyaan bersama? Kalau kami di STT Soteria, saudaraku, bukan promosi ini, saudaraku. Kami adalah punya pohon di sini adalah pohon yang berbuah. Seperti duren, seperti jeruk, seperti jambu. Dan apakah kepunyaan sendiri itu, saudaraku? Di dalam pohon itu? Mungkin bukan, saudaraku. Kalau dipanen itu, saudara, makan bersama. Itu namanya kepunyaan bersama. Bukan kata Andi tadi mengatakan kepada Pak Bute, istrimu, istriku juga, itu namanya kepunyaan bersama. Jangan mengingini itu, saudaraku. Itu namanya dosa. Jangan ingini istri orang lain. Nah, begitu juga kita, saudaraku. Kita kan hidup di Nias ini adalah seorang petani. Nanti orang keluarga ini, dia sampai hari-hari dia bikin menyadap karet, sampai setiap hari nyadap karet. Dan ada anak muda kan, kalau sudah penuh, dia berjalan jam 3 pagi, ini kepunyaan bersama. Saudaraku, itu adalah mencuri. Janganlah mencuri kamu. Janganlah curi kepunyaan orang lain. Lebih baik kamu minta daripada kamu mencuri. Mungkin saudaraku, kalau ada hatinya, kalau kamu minta, mungkin dia tolong saudara. Jangan anggap kepunyaan orang itu adalah kepunyaan bersama. Oke, saudara. Karena di dalam firman Tuhan itu adalah jangan mencuri, jangan mengingini. Mungkin kamu malas kerja. Di situ kamu gak punya uang, nah yang sudah disimpan, aduh, kamu ambil langsung, kamu bilang itu kepunyaan bersama. Saudaraku, jangan saudaraku mencuri. Nah, saudaraku, yang perlu kita pahami adalah ayat 45. Ayat ini, saudara, jemaat mula-mula selalu menjual harta mereka untuk berbagi kepada orang yang memerlukan. Jemaat mula-mula ini kenapa sampai menjual harta mereka untuk berbagi? Karena melakukan kasih kepada sesama. Mereka menjual harta mereka karena melakukan kasih kepada sesama. Karena orang yang kaya sudah dia alami dari awal kemiskinan. Dia enggak langsung kaya. Karena dia sudah mengawali kemiskinan, dia sudah mengawali keperluan itu setiap hari. Di situ dia mengerti hatinya ini adalah bunyi. Saudaraku, ada saudaraku yang membutuhkan. Saya perlu berbagi. Di situ mereka orang jemaat mula-mula, mereka jual harta mereka demi melakukan kasih kepada sesama yang memerlukan. Ini saudaraku adalah berbagi, ini adalah berbicara tentang kasih. Nah, pertanyaan bagi kita saudara, apakah
perlu melakukan kasih. Karena di dalam Matius pasal 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudaraku, kalau kamu sudah merasakan bagaimana keperluan kehidupan sehari-hari, tapi kalau saudara melihat itu, gimana perasaanmu, saudaraku? Adalah perlu melakukan kasih. Kita kasih mereka, saudaraku, seperti diri kita sendiri. Ini adalah, saudaraku, tanya kepada tetanggamu di sebelahmu, apakah kamu sudah melakukan kasih? Tanya, kalau ada sebelah kananmu, temanmu, tanya kepada mereka, apakah kamu sudah melakukan kasih? Kalau saudara sudah melakukan kasih, lakukanlah. Dan orang yang tidak melakukan, orang yang tidak mengikuti perkataan firman Tuhan. Dan malam ini, saudaraku, kalau saudara belum melakukan kasih, belajarlah bahwa kamu melakukan kasih itu, saudaraku, adalah mengikuti perkataan firman Tuhan. Mari kita melakukan kasih kepada sesama, karena kasih itu bukti kita untuk mengasihi Kristus. Contoh, saudaraku, kita banyak yang hidup di dalam asrama. Kan kita tahu bahwa dalam hidup dalam asrama, kalau saudara setiap hari ketemu sama saudara yang lambat untuk mengirim beli sabun mereka dari orang tua, dan kalau kita ada, saudaraku, buktikanlah bahwa kamu mengasihi Kristus melalui adalah hanya sabun. Dan terlebih-lebih, saudaraku, waktu di 3 hari yang lalu, ada saudara Tri yang memberi kata-kata yang bijak di dalam grup. Waktu saudara kita, ada saudara kita seiman yang ada di NTT. Apa yang mereka rasakan hari ini, saudaraku, adalah kesusahan makanan. Memang saudara dan saya sering kita berdoa, saudaraku, Tuhan tolong bagi saudara kami yang di sana, Tuhan lindungi mereka. Itu loh doa kita. Dan hanya doa kita yang bisa kita menolong mereka. Mungkin ada yang kita bisa tolong, saudaraku. Itu yang dikatakan Bang Tri, adalah berpartisipasi. Apa yang ada punya saudara, buktikanlah. Berbagilah. Kalau saudara lebih, kalau ada yang lebih, mohon tanya nomor Kenny Bang Moli. Bang, saya perlu melakukan kasih kepada saudara di NTT. Bukan hanya doa. Dan berdoalah kepada Tuhan. Memang sebenarnya, tanpa kita berdoa, Tuhan tahu sebenarnya. Tapi alasannya kenapa Tuhan? Karena Dia yang selalu berkuasa di dalam hidup kita. Tapi bedanya kita tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ kita minta agar kita tahu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudaraku, marilah belajar firman Tuhan secara ketulusan hati, bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa. Mungkin pergumulan saya, saudaraku, saya baca firman Tuhan di sini karena peraturan juga, karena disuruh pemimpin 2 pagi, disuruh yang khotbah di situ. Dan saya belajar malam ini, saudaraku, bagaimana saya belajar firman Tuhan secara ketulusan hati, secara keperkataan saya sendiri, bukan perkataan orang. Saudara-saudaraku, kesimpulan malam ini bagi kita adalah hidup bersama di dalam Kristus. Kita bertekun dalam firman-Nya. Kita harus berbagi atau melakukan kasih, berbagi kepada sesama. Dan kita orang yang percaya perlu memberitakan firman-Nya kepada orang yang belum mengenal Kristus
agar kita bersama-sama hidup bersama di dalam Kristus. Kita nyanyikan lagu. Kalau saudara Bang Tri bisa tahu lagu itu, Engkau Ada. Saya aja saudaraku, boleh buka mainnya itu, jangan kalau saudara bernyanyi dan renungkan. Mari kita bernyanyi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkeranganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkerangan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari hening sejenak saudaraku, berdoa secara pribadi. Renungkanlah dan mintalah kepadanya bagaimana cara kamu hidup bersama di dalamnya secara pribadi. Apakah karena saudara dipaksa? Saudaraku, rindukanlah dan renungkan bagaimana cara hidup bersama dengan Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan kepada Bang Hizkian yang berdoa untuk firman Tuhan ini yang sudah kita terima. Kepada Bang Hizkian. Sudah keluar, brother. Oke, Bang Agusman ya. Udah, Bang. Saya ya? Baik, Oke. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih malam ini telah Engkau pakai hamba-Mu untuk merenungkan firman-Mu yang sangat luar biasa dan terberkati di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana kesempatan yang sangat indah ini Engkau selalu hadir bagi kami ya Tuhan. Meskipun lewat online ini ya Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu bersama-sama kami. Ya Tuhan, kami bersyukur semua itu Tuhan, karena
berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kepada hamba-Mu terus-menerus Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang ya Tuhan yang masih belum di dalam pertimbangan untuk tetap percaya di dalam firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersyukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, kembali kepada Well. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya malam hari ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Saya secara pribadi, mungkin teman-teman semua sangat terberkati ya melalui firman Tuhan malam hari ini. Temanya hidup bersama di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, ada beberapa poin, 3 poin tadi. Yang pertama, bertekun dalam firman Tuhan, bagaimana kita terus bertekun dalam membaca Alkitab. Bukan hanya membaca Alkitab, dalam berdoa pun bersaat teduh. Luar biasa. Terima kasih Pak Edison. Berbagi kepada sesama, bagaimana kita atas perlindungan-Mu, penyertaan bagi kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami di grup pemuda-pemudi Nias Bersinar Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dalam satu wadah yang pada malam hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Edison Gule Tuhan, yang sangat memberkati kami, yang dimana Tuhan mengajari kami bagaimana relasi atau hidup di dalam Kristus atau bersama dengan Kau Tuhan, sehingga oleh karena itu hamba-Mu telah mengajari kami langkah-langkahnya Tuhan, bagaimana kami bisa berelasi dan hidup di dalam Engkau, sehingga kami bisa mendapatkan kesejahteraan itu dan menumbuhkan kasih yang kami dapatkan dan yang kami terima daripada Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami sangat bersyukur dan kami berdoa buat negara kami ya, untuk saat ini Tuhan, khususnya negara Republik Indonesia, dari pusat sampai ke aparat pendesaan Tuhan. Oleh sebab itu kami hamba-Mu semua Tuhan, para hamba-Mu meminta doa agar pemimpin-pemimpin di dalam negara kami Tuhan dapat Engkau memberkati mereka dan memampukan mereka bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tidak lupa juga berdoa buat saudari kami yang ada di NTT, di daerah sana Tuhan, yang telah mengalami musibah di hari-hari sebelumnya Tuhan. Kami sadari Tuhan itu semua sangat mengasihi dan sangat mengasihati Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, secara kemanusiaan kami yang ada di dalam grup ini tak bisa kami untuk turut tangan untuk membantu mereka Tuhan, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami akan percaya ada kebahagiaan untuk mereka Tuhan. Dan semoga hati pemerintah tergiur untuk membantu mereka juga di sana Tuhan. Biarlah kami juga sama-sama mendapatkan kasih dan kedamaian dalam Engkau. Kami berdoa juga buat keluarga kami Tuhan, untuk saat ini setiap keluarga para hamba-Mu yang telah bersama-sama di grup ini Tuhan, dimanapun daerah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, yang selalu memberkati, yang selalu menyertai selalu segala problema yang mereka hadapi keluarga kami untuk saat ini Tuhan, pada dalam sisi ekonomi dan maupun relasi-relasi terhadap orang lain dan terlebih kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya semua itu terlaksana dan bisa juga untuk hidup di dalam kasih setia-Mu seperti yang diajarkan oleh hamba-Mu tadi Tuhan, bagaimana kami bisa berbagi kasih, dan semoga kami antar keluarga bisa mendapatkan kedamaian selalu. Dan begitu juga kami Tuhan dalam grup ini Tuhan, yang selalu mempersatukan hati kami Tuhan. Semoga apa yang kami rencanakan, programkan atau planningkan dari awal sehingga sampai akhirnya nanti dapat terwujud, dan kami selalu bersatu di dalam grup ini, itu karena kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum bergabung dengan kami pada malam hari ini Tuhan,
apapun halangan mereka yang sedang mereka alami pada saat ini Tuhan, kiranya Kau bersama dengan mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, ulurkanlah tangan yang penuh kuasa dan kasih sayang di atas mereka Tuhan. Kiranya kami keesokan harinya sama-sama kembali beribadah bersama dengan Engkau dan sama-sama untuk diberkati Tuhan. Untuk pada malam hari ini kami menyerahkan jiwa dan raga ke dalam tangan-Mu. Aktivitas kami berikutnya Tuhan, semoga Engkau yang selalu menyertai kami. Dan satu lagi Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat para hamba yang untuk saat ini Tuhan masih dalam perjuangan apapun Tuhan, itu semoga Engkau yang berikan kepada mereka kebijaksanaan, akal budi yang baik, dan pikiran-pikiran yang jernih Tuhan dan yang luar biasa, biar mereka bisa menulis sebuah artikel yang dapat memberkati dan bisa membagi kepada semua orang yang belum mengenal Engkau Tuhan dan maupun yang sudah mengenal Engkau. Kini Tuhan, pada malam hari ini kami akan berpisah-pisah bentar lagi di grup ini dan saling melaksanakan aktivitas berikutnya, baik kami yang membaringkan tubuh yang fana ini Tuhan, Engkau yang berkati kami dan menyertai kami, karena Engkau yang memberikan kepada kami hari-hari yang sangat memberkati esoknya Tuhan, dan kiranya Engkau mengizinkan kami untuk berbaring pada saat ini tanpa kejahatan atau tanpa gangguan dari roh-roh iblis Tuhan dan atau roh jahat yang ini mengganggu peristirahatan kami pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang menyetir selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Amin. Haleluya. Oke teman-teman semua, saatnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Kepada teman-teman semua dipersilakan kalau ada yang mau kesaksian, pengalaman hidup bersama Tuhan, dipersilakan. Kalau ada yang pertanyaan atau yang ditambahkan juga, silakan. Saya tidak menyebut satu persatu, silakan. Open mic, langsung ngomong saja. Baik, dari saya ya, pertama-tama kali, shalom, selamat malam teman-teman. Malam. Oke, terima kasih buat hambanya terlebih dahulu, Kak Edison. Suaranya Kak. Halo. Halo. Shalom. Yo. Sudah jelas. Langsung aja. Oke, langsung aja. Saya memuliakan pujian saya, kesaksian saya pada malam hari ini, di mana saya banyak sekali dihadapi badai cobaan, tapi puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa gabung ibadah pada teman-teman pada malam hari ini. Saya memuliakan pujian kita dengan judul Engkaulah Perisaiku. Yesus, terima kasih. Engkaulah perisaiku, satria hidup menepatku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, sabda menepatku,
di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam ketekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpakan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya berikan kepada WL. Haleluya. Terima kasih kesaksian yang sangat menyentuh hati kita ya semua ya. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari masalah, setiap problema, pergumulan pribadi, bahkan duka sekalipun. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena Tuhan punya rencana buat kita semua. Bukan hanya untuk Agnes, tetapi untuk kita semua yang hadir malam hari ini. Tetap semangat, tetap anak Tuhan, dan tetap bersyukur. Semangat terus, hadapi dengan sukacita, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, mungkin ada yang lain, silakan. Open mic. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Oke, ini bukan pertanyaan tapi Shalom Kak Gusman. Oke, terima kasih Delianus, orang yang suka cita. Oke, bukan pertanyaan tapi tanggapan dari firman Tuhan yang sangat sangat terberkati pada malam hari ini. Tadi ada beberapa sih yang saya berkati, dan tapi firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan terlebih kesaksian yang sering disampaikan oleh Kak Edison tadi, dan terlebih di dalam belajar untuk mengenal firman Tuhan. Seperti tadi ada banyak kesaksian yang dikatakan Kak Edison, kita itu baca Alkitab, kalau kita disuruh, itu sering kami mengalami hal-hal seperti itu. Ya, kadang-kadang kita baru kita datang kepada Tuhan kalau orang-orang menurut kita karena aturan baru kita datang kepada Tuhan. Ya, itu adalah salah satu ajaran bagi kita atau perintah bagi kita atau pengalaman bagi kita, yang artinya tanpa himbauan, artinya kita harus ada inisiatif yang lebih berbakat kepada Tuhan. Ya, malam ini ada banyak hal yang disampaikan oleh Kak Edison. Ya, kadang-kadang kita hanya sebatas mendengar, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah mana yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Ya, intinya bahwa firman Tuhan itu ya, bukan cuma ketika kita memaksa orang untuk belajar firman Tuhan, tetapi marilah kita untuk sama-sama ya kita
diatur, kita dibina untuk untuk belajar, untuk lebih belajar di dalam kebenaran, mana yang lebih baik yang dapat bagaimana hidup kita ini terbentuk di dalam kuasa Tuhan, yang berada di dalam berkat Tuhan. Ya, jadi ada beberapa yang kami temui atau yang kami alami, terlebih kami sebagai anak asrama atau anak-anak kampus yang terbentuk di dalam asrama, itu karena tanpa aturan, ya kadang-kadang karena aturan baru kami jalani. Itu artinya bukan tidak ada inisiatif sendiri atau tidak ada pembentuk diri sendiri untuk benar-benar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, malam ini sangat luar biasa bagaimanakah kita harus mengambil pengalaman atau hikmat dari firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Ya, artinya kita harus belajar bersama-sama dan saling melihat bagaimanakah cara orang tersebut untuk bisa menyampaikan atau menyampaikan cara-caranya untuk melakukan sesuatu yang lebih tepat itu. Ya, itulah kita mulai belajar. Kita belajar bukan dalam arti kita harus melihat orang yang profesional baru kita bisa ikuti caranya, bukan, tapi melainkan kita belajar dari hal-hal kecil. Dari manakah kita belajar dari hal kecil itu? Yaitu mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita harus mengambil suatu hikmat itu atau kebijaksanaan orang itu. Bisa kita istilahnya kita mencuri atau ya bisa dikatakan mencuri pengalaman lah, begitu ya. Ya, kadang-kadang kita hanya sebatas mendengar, hanya sebatas melihat, bahkan seperti yang dikatakan tadi Bang Gison itu, kita hanya sebatas membaca firman Tuhan, tapi tidak ada dalam kehidupan. Sama seperti anak tadi itu, dia bertanya firman Tuhan, dan terlebih juga ilustrasi ember yang bocor tadi itu. Artinya bahwa meskipun kita baca Alkitab, kalau kita tidak mengerti, tapi pikiran kita kemana-mana, ya, artinya bahwa firman itu tidak tertanam di dalam kehidupan kita. Ya, itulah malam ini sangat luar biasa bagaimana kita harus tetap bertekun di dalam firman Tuhan atau di dalam doa, atau tetap dekat di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan yang lebih tepat di dalam Tuhan. Ya, meskipun banyak kita manusia ini sering bercanda-canda, meskipun banyak hal-hal yang tidak terlalu tepat untuk kita lakukan, tapi marilah kita bentuk diri kita, marilah kita melihat bagaimanakah orang-orang itu bisa, bagaimanakah kita harus memandang sekeliling kita itu, bagaimana kita harus mengambil cara-cara mereka itu, bukan dalam arti kita mengambil cara mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tidak berkenan di dalam hati Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya tanggapi, karena firman Tuhan malam ini sangat luar biasa bagi saya, terlebih dari ilustrasi yang disertakan dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Kak Edison. Ya, itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Brother Gusman. Mungkin ada yang lain, silakan langsung ke mic ya. Mungkin ada dari Senior April. Selamat malam. Silakan. Atau yang lain tidak tutup kemungkinan, silakan. Baik, Salam. Shalom. Shalom, shalom. baik. Kalau dibilang kesaksian, enggak juga. Kalau dibilang pertanyaan, enggak juga. Tapi aku tuh agak terharu dari firman Tuhan dan dari kesaksian saudara kami Agnes. Nah, jadi dari firman Tuhan itu mengatakan temanya hidup bersama di dalam Kristus. Nah, saya berpikir-pikir di sini, bagaimana ya hidup bersama dalam Kristus? Ibaratnya atau contohnya pribadi saya begini. Saya tiap hari Minggu saya ikut ke gereja. Kalau ada ibadah saya ikut ibadah. Tapi
Suatu saat, aku pergi ke suatu tempat, aku dihampiri salah satu pengemis. Ini hari Kamis, iya, semalam. Saya ke pasar, saya dihampiri salah satu pengemis, tangannya cuma satu, dan punya kaki dua. Dia mengatakan, bantu kan, begitu. Saya bilang begini, dalam hati saya berkata, kalau saya bilang secara langsung sama dia kan nggak enak. Jadi saya bilang begini, ini orang pengemis apa gimana sih? Punya kaki dua, punya tangan satu, masih bisa bekerja mah jadi pengemis. Nah, jadi saya itu cuekin, saya nggak mau kasih 100 rupiah pun, 500 rupiah pun saya nggak kasih. Nah, saya juga bertemu sama salah satu pengemis lagi yang kakinya tidak ada, tangannya juga cuma satu. Saya kasih di situ karena kenapa? Saya itu melihat perbedaan antara pengemis satu dan pengemis kedua. Nah, saya pikir dari tadi pas ke Edison, mana memanfaatkan firman Tuhan, apakah pribadi saya ini sudah termasuk hidup bersama dalam Kristus atau bagaimana? Saya membeda-bedakan orang. Tapi apakah pembeda? Oke, saudara, mungkin bagi teman-teman gimana? Di sini sih aku sedikit dengar suara Ade. Di sini sih karena ada hujan, kecil banget suara Ade. Tapi yang menjelaskan gimana kalau ada yang memperjelaskan pertanyaan fisika ini? Karena ada hujan, saya tutup lagi. Kecil banget suaranya. Kalau pertanyaan yang lebih jelas gimana? Oke. Boleh sedikit saya jelaskan, Pak? Boleh ya, saya jelaskan pertanyaan si kakak itu tadi siapa namanya? Boleh. Seperti yang tema yang disampaikan oleh Bang Edison tadi itu hidup bersama dalam Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan kakak itu kan kakak bilang tadi ada satu pertemuan, kakak berjalan dalam satu perkumpulan. Nah, kakak bertemu dengan orang. Nah, karena saya juga bukan saya banggakan, sudah saya tahu sendiri semuanya, tapi ini bagi pengalaman. Memang saya sudah pernah juga belajar tentang bagaimana cara untuk menolong sesama. Ada seorang pendeta dulu mengajari saya hal seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang ataupun dia kan contohnya kan dia punya kaki, punya tangan atau punya mata. Kadang itu orang hanya membuat dirinya itu pengemis saja. Nah, meskipun dia tidak punya orang tua atau karena pendeta itu pernah dia ceritakan, meskipun dia tidak punya orang tua, tapi dia masih normal semuanya atau sempurna, tapi kita tidak perlu membantu seperti apa kita harus mengasihi tapi apa yang kita bantu kalau dia contohnya dia tidak pernah kalau tidak dia mempunyai keluarga, hanya kita membantu dalam doa karena kita kasihan dalam dirinya karena dia sudah sempurna, dia sudah punya tangan, dia sudah punya kaki, kecuali orang yang tidak ada kaki itu pantas kita menolong orang itu aja. Terima kasih. Oke, ada yang belum jawab? Halo, bagi saudara yang 20 orang yang sudah join, apakah saudara mengerti dan menjawab pertanyaan saudara fisika Tilembanua? Oke, mungkin ada sama sertika Jega ya. Oke, lanjut deh. Oke, salam buat semua. Kita baru berapa minggu baru bertemu, meskipun dalam online. Terima kasih dulu buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Edison. Sungguh memberkati kita, mengajari kita di bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Saya ingin menanggapi tadi pertanyaan saudara kami fisika atau kakak fisika Tilembanua. Menurut saya,
Tadi di situ Kakak Edison menyinggung di firman Tuhan mengenai kasih. Tadi pertanyaan Kakak Fisika, ketika Kakak datang di suatu perkumpulan dan bertemu dengan orang atau pengemis pertama dan kedua. Di situ Kakak menilai mana yang bisa dibantu atau yang tidak bisa dibantu di antara mereka berdua. Menurut saya di sini Kak Fisika dan buat kita semua, kasih. Tadi Kak Edison udah menjelaskan bagaimana kasih. Kasih itu nggak bisa dibeda-bedakan. Meskipun dia tidak mampu atau mampu, karena saya lihat di sini orang Tuhan Yesus, kita di dunia ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang mampu, ada juga yang tidak bisa mampu. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti ini, dia kaya saya nggak bisa bantu. Kita bisa lihat sendiri secara pribadi, kenapa orang kaya semakin kaya, atau juga orang yang tidak mampu bisa mampu, gitu kan? Berarti bisa kita lihat bahwa di situ Tuhan Yesus tidak pilih kasih, dia selalu mengasihi semua umatnya. Jadi saya mengajak jangan pilih-pilih kasih, itu kan? Meskipun dia tidak mampu atau mampu, yang penting dia saat ini sangat membutuhkan bantuan dari saudara. Itu dari saya, terima kasih, salam. Iya Kak, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan Kakak, siapa Kakak yang menjelaskan tadi? Nama Kakak yang menjelaskan, yang memberikan? Jadi Kak, ada satu lagi. Sertika. Halo? Iya, halo. Seperti penjelasan Kakak tadi, karena Tuhan itu ada membeda-bedakan. Kau tadi ngajak-ngajak. Kadamai. Iya. Seperti Tuhan Yesus tidak pernah membedakan. Halo, siapa yang manggil nama saya? Bisukan Bang Damai, bisukan HP-nya Bang Damai. Bisukan, oh gitu. Ya, seperti yang Kakak sampaikan tadi itu, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan. Iya, memang saya percaya Tuhan itu tidak pernah membedakan kita orang mana yang orang kaya, mana orang miskin. Nah, yang setahu saya, bukan saya pintar juga, tapi yang jadi pertanyaan saya juga kepada Kakak, tidak menjadi dosa sih kalau kita orang kaya, contohnya Kak Edison, dia orang kaya, dia menjadi pengemis, kita bantu. Itu menjadi dosa. Memang kita tidak pernah menjadi dosa kita, tapi karena kita membagi kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, dia itu sudah menjadi dosanya itu. Karena, ya makanya bilang, dalam arti kita nggak memberi kasih, tapi kalau fisikakan memang itu saya belajar tanpa dia orang itu tidak punya tangan. Memang kita sebenarnya sesama. Kerja lain kita tinggal sama kita punya orang itu tidak punya makanya Suaranya Bang putus-putus gitu. karena Mungkin ada yang lain. Bagaimana tentang kasih itu, apakah dibeda-bedakan atau enggak? Oke, Bang Edison. Yo, Bang Cange, yo. Oke, jadi mungkin perkenalan wae. Ya Odo Cange dari orang Nias juga, Nias Barat. Abenagi bergabung Odo ba grup da kawan-kawan gitu ya. Bahasa Indonesia aja pakai, bahasa Indonesia. Iya, sorry. Mungkin ada yang bergabung tuh.
saya sangat terberkati dengan apa namanya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Edison tadi dengan membahas tentang kasih gitu ya. Bagaimana kita melakukan kasih dan apakah kasih itu perlu dibeda-bedakan gitu. Nah, terkait dengan pengemis gitu ya. Apakah kita juga melakukan perbedaan untuk mengasihi para pengemis gitu. Nah, saya juga melakukan perbedaan untuk menolong dan membantu para pengemis gitu ya. Jadi saya juga enggak monoton untuk mengasihi mereka begitu saja. Tapi gini, saya mengasihi orang itu melakukan dengan berbagai cara yang saya punya gitu. Jadi misalnya gini, seperti tadi ada siapa yang bilang itu dia mengasihi orang, siapa tadi yang fisika itu ya, dia bilang kalau nggak ada kaki berarti dia tolong, kalau yang ada kaki berarti dia bilang masih bisa kerja gitu ya. Ya saya juga sepaham dengan hal itu. Jadi artinya gini, saya juga memandang fisik orang tersebut, kalau dia memang udah tua, dia nggak mampu lagi untuk kerja keras gitu ya, berarti otomatis saya langsung menolong dia. Mungkin saya punya uang kasih sama dia gitu ya, punya makanan kasih sama dia gitu, yang pertama. Terus yang kedua, misalkan saya lihat orang itu dia masih muda gitu ya, dan masih bisa bekerja gitu, tetapi posisinya sekarang ini dia sedang mengemis, dia sedang ngamen gitu ya. Terus saya mikir gini, apakah nggak ada kerja yang lebih usul atau saran ataupun gini loh, bagaimana kalau kamu kerja di sini gitu kan. Jadi saya nggak langsung berikan apa yang saya punya kepada orang-orang yang saya rasa dia masih bisa kerja. Tapi bukan berarti saya nggak mengasihi dia. Itu adalah cara saya untuk mengasihi orang gitu. Jadi kita juga perlu membedakan itu. Yang dibedakan cara, bukan kasih kita kepada orang-orang tersebut. Gitu ya. Jadi cara kita yang perlu kita bedakan gitu. Itu Bang. Thank you so much. Oke, saudaraku, mungkin semua sudah mereka mengerti tentang kasih. Kasih sebenarnya kita melakukan itu karena kita bukti kita untuk mengasihi Kristus. Itu intinya tuh. Nah, orang kaya, orang miskin, orang yang sedang, kalau kita melakukan, itu adalah bukti kita mengasihi Kristus. Nah, saya bertanya kepada yang saudara tadi mengatakan bahwa saya beda-bedakan dong. Nah, apa sih yang kamu bedakan tentang kasih? Nah, kasih itu kalau kamu melakukan dengan ketulusan hati, itu ibaratnya nggak ada bedanya. Itu intinya. Kalau kamu melakukan kasih dengan ketulusan hatimu, itu namanya nggak beda, hanya harga yang beda. Tapi kasih itu hanya satu, ketulusan hati. Itu namanya kasih. Kamu mau beda-bedakan harga itu pokoknya ketulusan hati. Nah, kalau beda ketulusan hati, kamu melakukan karena bukan ketulusan terpaksa, itu bukan ketulusan hati. Nah, melakukan kasih hanya satu, ketulusan hati. Biar beda-beda harganya, itu kan samanya kasih toh. Tapi hatinya itu kan yang satu. Nah, itu yang kita katakan Bang Canggih tadi. Kita bisa melakukan kasih tentang motivasi. Kita lakukan kasih secara uang, bisa kan mana tahu nggak bisa kerja dia. Mungkin dia kekuatan kan orangnya hebat, malas-malas pengemis. Kita memberi kasih setulus hati kita untuk bermotivasi kepadanya. Itu ketulusan hati itu melakukan kasih saudaraku. Bukan kita karena terpaksa. Nah, kalau kita terpaksa ibaratnya, kamu berhak dari saya. Nah, belum tentu kita seperti orang mula-mula yang saya katakan tadi. Mereka jual yang punya mereka tahu. Tapi saya beri contoh lagi ya. Ada temanku di status lain yang gak punya laptop. Apakah saya jual laptop demi dia? Tapi saya butuhkan. Nah, bagaimana saya bisa tolong secara dia? Pakai sebentar. Ketulusan hati kita menolong dia. Itu namanya kasih, ketulusan hati. Semampu kita. Pokoknya jangan kita sampai mencuri menolong saudara. Jangan mungkin nanti
ini nggak punya uang, ada yang saya lihat tadi orang kaya, kita mencuri di situ. Ayo Pak, nggak boleh. Semampu kita dan ketulusan hati kita yang kita bisa mampu untuk melakukan kasih, lakukanlah. Hanya satu loh, ketulusan hati. Dan biar beda-beda kasih yang kamu kasih itu nanti, tapi hanya satu tali kasih itu adalah ketulusan hati. Intinya adalah kamu melakukan itu karena kamu tulus untuk mengasihi Kristus. Itulah, nggak tahu kalau bisa menjawab pertanyaan saudara ya. Biarkan mungkin saudara kamu membedakan kan, kamu kasih uang, tapi saudara kamu beri motivasi kepada orang yang kuat itu. Lebih baik kamu kerja di bangunan daripada kamu minta masih kuat. Itu kasih, karena kamu kasihin sama dia, kasihan kamu sama dia. Kalau pengemis itu belum tentu dia makan kan, kalau ada yang kasih enggak. Nah, karena motivasi saudara itu suatu kasih. Nah, intinya tadi saudaraku adalah ketulusan hati kita. Intinya itu, ketulusan hati kita melakukan kasih. Beda-beda kasih, ada uang, ada dalam perkataan, ada dalam bantu kuasa, ada secara fisik kita untuk menolong dia, beda-beda. Tapi satu intinya adalah ketulusan hati kita. Bukan terpaksa. Itu saudaraku, siapa namanya? Priska ya. Kalau bisa terjawab, ya mudah-mudahan. Tapi kalau nggak bisa, mungkin ada yang senior nanti. Ada Abang Tri, ada Abang Pril, juga yang senior, dan Bang Yanto Delawa Yanto, yang keren-keren lah, yang luar biasa, yang sudah bergabung malam ini. Mungkin Bang Mulia, ada Bang Mulia, Bang Amati, Bang Damai, mereka senior Bang, saudaraku untuk menjawab tentang kasih ini. Kalau belum terjawab tentang kasih ini yang saya jawab. Gimana saudaraku? Haleluya. Terima kasih untuk masih ada dia ya. Terima kasih untuk Pak Edison dan teman-teman semua. Saudari kita yang bertanya sudah live duluan. Mungkin kesalahan jaringan lah ya. Jangan kita berpikir yang aneh-aneh, enggak ya. Mungkin kesalahan jaringan kurang bagus. Karena waktu kita 21.42, saya berikan waktu satu orang lagi. Siapa yang mau menanggapi atau bersaksi silakan, satu orang lagi. Saudari Indah, Seindah. Halo Kak. Oke, silakan Bang Ota. Itu ada di kolom chat Kak. Saya nggak bisa on cam ya, soalnya saya lagi di asrama dan udah tutup. Oke, saya mau baca pertanyaannya ya. Izin Pak Edison bertanya dan rekan-rekan semua. Saat ini kita berbicara kasih dan mengaku bahwa kita mengasihi Kristus dan bahkan ngaku tulus lagi. Tapi bagaimana kalau Kristus datang dan bilang sebenarnya kamu tidak mengasihi aku? Lalu bagaimana? Silakan Pak Edison. Ada yang duluan? Ada Bang Gusman? Ini mantap loh. Mantap ini pertanyaan ini, luar biasa. Iya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bisa dikatakan menjebak ya. Ya, tadi bentar ya, saya coba baca lagi. Sebenarnya kamu tidak mengasihi aku. Ya menurut saya Tuhan itu tidak pernah berkata sama kita, sebenarnya kamu tidak mengasihi aku, melainkan Tuhan Tuhan itu mencari cara untuk kita dekat kepada Dia, bukan mengatakan kamu tidak mengasihi aku, melainkan bagaimanakah kita harus mengasihi Tuhan itu. Maksudnya kita melakukan kasih itu
Ya, bukan berarti Tuhan datang kepada kita mengatakan sebenarnya kamu itu tidak mengasihi aku, melainkan Tuhan ingin kasih itu kita lakukan, baik kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Yaitu itu yang perlu saya tanggapi terhadap pertanyaan dari Kak Ota tadi. Terima kasih. Oke, saya jawab. Ada Bang Rizky ya, oke, senior saya. Halo, Salam, hamba Tuhan. dengar ya. Sorry, ini lampu udah mati jadi nggak bisa on cam ya. Bener juga yang pertanyaan Okta itu ya. Jadi pertanyaan Okta itu memang di Alkitab juga ngomong, kamu sudah berbuat kebaikan, berbuat kasih, bernubuat, bahkan hal lain yang mungkin rasa menurut kamu itu benar, tapi sewaktu-waktu Tuhan panggil kamu, kamu ngomong, Tuhan ngomong begini sama aku nggak mengenal engkau. Kamu biarpun kamu menyebut segala sesuatu dalam namaku, membuat mukjizat dalam namaku, tapi sewaktu-waktu kita ketemu, engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa, dan kamu tahu dari sisi manapun kita bisa berkata itu tergantung motivasi. Jadi contoh ya, orang Farisi itu kalau mengajar itu selalu di tempat-tempat umum, di ruang-ruang terbuka. Motivasinya apa? Supaya mereka itu kelihatan, wah ini lebih rohani, ini lebih dekat dengan Tuhan. Padahal motivasinya salah, supaya orang tahu bahwa ternyata ini imam, oh ternyata ini adalah tokoh agama, oh ternyata ini ketua sinode, ini ternyata ini mahasiswa STT, ini ternyata mahasiswa sekuler, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari kata kasih ya, dan nanti saya kaitkan dengan pertanyaan Okta. Kasih itu sebenarnya kasih yang agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balasan, dan kasih yang motivasinya motivasi seperti Tuhan yang tidak menuntut balasan. Jadi kasih agape beda dengan kasih kita manusia, kasih eros yang lain gitu ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang, berlaku hukum tabur tuai, apa yang kamu buat kepada saya, sebaliknya kamu juga perbuat kepada saya. Itu namanya hukum tabur tuai, dan hukum yang ya manusia lah, hukum kasihnya seperti begitulah, wajar gitu. Nah, tapi Tuhan sendiri itu beda. Kasih agape itu kasih yang tidak menuntut balasan. Ibarat mungkin suami istri juga mungkin kasih masih manusia lah. Dia menuntut, oh suamiku mengasihi saya, istriku mengasihi saya, itu mereka menuntut. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan dia mengeluarkan semua kasihnya. Ingat bahwa tidak ada di luar yang lebih besar seperti kasihnya Tuhan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Okta, kalau saya pikir-pikir dengan apa yang saya gumuli, dengan apa yang saya pelajari, bahkan apa yang sering saya beritahu kepada orang lain, ternyata ketika kita melihat dan melakukan sesuatu hal itu, Tuhan itu melihat seluk-beluk motivasi kita. Dan ternyata seperti contoh di Matius itu ngomong, ketika kamu biarpun udah melakukan kasih, udah melakukan perbuatan baik, sudah bernubuat demi namaku, sudah mengajarkan namaku, tetapi nyalah engkau si pembuat kejahatan, saya tidak mengenal engkau. Nah, saya pikir itu tergantung pribadi setiap manusia. Nah, ingat seperti yang
saudara katakan tadi bahwa Tuhan itu tahulah manusia. Manusia itu nggak ada yang 100% motivasinya itu tulus lah. Nggak ada, saya rasa. Dan itu Tuhan nilai. Tuhan itu cek. Sehingga kalau Okta ngomong begitu, ya saya setuju bahwa motivasi juga bisa jadi faktor. Dan hal-hal lain yang mungkin yang Tuhan tidak berkenan. Mungkin karena terpaksa dia bisa melakukan hal baik, tapi dia merasa bahwa ini benar, merasa ini pas. Nah, kira-kira begitu sih kalau saya bisa bawa dalam analogi saya dan pemahaman yang mungkin bisa saya tangkap dari pertanyaan Okta. Sekali lagi ini sebenarnya bukan, sorry ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan menjebak ya, kalau menurut saya. Ini memang pertanyaan yang di Alkitab juga ada memang, begitu. Tuhan itu ngomong, aku tidak mengenal engkau, aku tidak ini, ya segala macam. Sorry ya, sorry. Oke, thank you bro. Gimana saudara Okta? Oke, boleh ngobrol lagi bro. Atau Kak Edison mau nambah lagi? Enggak, hanya menjelaskan bahwa kehidupan kita ini kan kasih Tuhan itu sudah sempurna memberi contoh di dunia ya. Nah, dia diludai, dia dimaki, dia sampai rela mati lokasinya. Tapi apakah kita bisa sanggup seperti itu? Wajar Tuhan bertanya kepada kita itu. Memang wajar dia bilang, betul, kamu gak bisa setulus hati kamu gak bisa mengasihi aku. Wajar, karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Memang kita secara melakukan kasih karena kita tadi mengatakan secara terpaksa, karena secara kasihan banget dia. Itu banyak kekurangan kita untuk melakukan kasih. Tapi kasih itu yang saya katakan semampu kita. Kalau kita bilang setulus hati kita, dengan betul-betul kita sadar bahwa kita ini sering manusia yang tidak sempurna, saudara. Nah, itu yang saya tadi, bahwa itu yang saya jawab saya itu, saudara. Itu jawaban aku, bahwa itulah secara tanggung jawab kita kepada Tuhan, adalah secara pribadinya. Memang wajar Tuhan mengatakan, karena dia itu, ya betul-betul dia melakukan kasih itu dengan sempurna. Gak ada sedikit pun salah kasihnya. Nah, saya nggak bisa sanggup seperti itu kepada Tuhan Yesus, memberi nyawanya hanya semampu saya. Bahwa saya menerima, ya saya mampu. Tuhan bilang, kamu gak bisa, itu terserah Tuhan. Sudah hak Tuhan itu. Tapi yang saya katakan tadi, bisa kita semampu hidup melakukan kasih, kita lakukan secara ketulusan hati kita. Nah, nanti yang kamu tabur itu tadi secara yang kata Bang Hizkia lah, itu yang kamu tabur. Tapi kita yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Maha Kasih. Nah, oke Bang, itu coba yang saya jawab. Oke, thank you Kak Edison dan teman-teman yang kasih tanggapan dari pertanyaan saya tadi. Dan untuk Mbak Gusman juga, saya bukan menjebak ini ya Kak, pertanyaannya. I'm sorry. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang ini pertanyaan menjebak. Jadi ini realita yang perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi kita nggak bisa menutup diri tentang hal yang seperti ini. Kalau kita berbicara, kenapa saya bisa mengangkat pertanyaan seperti ini? Teman-teman boleh lihat nanti di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Itu kita belajar dari jemaat di Sardis, di mana kerohanian mereka terlihat hidup, tetapi di mata Tuhan mereka mati. Atau saya langsung baca aja kepada kita itu. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis,
inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh binatang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saya rasa cukup sampai di situ dulu ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini perlu sekali kita memahami dan perlu sekali kita mengerti akan peperangan rohani kita saat ini. Jadi kita beribadah kepada Tuhan itu iya, tetapi jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan kepada jemaat di Sardis itu dalam Wahyu pasal 3 itu. Memang kamu itu kelihatan rohani, tapi tidak dianggap. Itu sakit sekali, saudara-saudara. Itu kalau teman-teman itu bagi yang udah punya pacar, itu kalian itu punya status, tapi bahkan pacar kalian itu kelihatan baik kepada kalian, tapi tidak dianggap. Itu sakitnya minta ampun itu. Nah, begitu juga yang dihadapi jemaat-jemaat di Sardis pada waktu itu. Itu mereka kelihatan rohani dan mungkin rajin berdoa kepada Tuhan, berelasi kepada Tuhan, tapi tidak dianggap. Bahkan dikatakan sebenarnya itu rohani yang kalian miliki itu mati. Lalu bagaimana cara kita? Dan kalau kita kembali, ya kita membela diri seperti begini. Ya saya manusia. Kita pikirkan sendiri. Enggak. Kita bilang mengasihi kepada orang lain itu tidak cukup. Tidak cukup. Kita menuntun orang lain untuk mengasihi Kristus itu tidak cukup. Karena kenapa? Siapa saya bisa memampukan orang lain, bahkan diri saya nggak bisa mampu. Tetapi ingat bahwa di dalam beberapa peperangan kerohanian kita, di dalam membangun relasi kita kepada Tuhan, kita harus meminta Roh Kudus yang memampukan kita, yang menuntun kita, supaya kita bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus, siapanya saudara bisa memberitakan firman Tuhan? Hanya Roh Kudus. Karena pada waktu saat Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang memberikan kuasa kepada para rasul-rasul pada saat itu? Roh Kudus. Dan dialah yang menemani mereka. Jadi teman-teman juga, ini kita perlu dan penting sekali kita mengerti hal ini. Jadi di dalam kehidupan kita, kita berlomba dalam iman, beribadah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita. Apalagi ini sangat saya ingatkan kepada teman-teman yang memiliki status pendidikan teologi. Jadi kita nggak bisa mengedepankan status pendidikan kita teologi, nggak bisa seperti begitu. Bahkan itu orang-orang Farisi dan bahkan ahli-ahli Taurat itu, saya rasa mereka lebih pintar daripada kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajak mereka gitu. Jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka, tetapi ikutilah perkataan-perkataan mereka. Jadi saudara-saudara, jangan terjadi seperti kita. Kasihan sekali kehidupan kita. Kalau kita memberitakan kebenaran sama orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak mengerjakan kebenaran tersebut. Nah, saudara-saudara, jadi kita itu harus meminta tuntunan dari Roh Kudus. Jadi, pengetahuan yang kita miliki itu tidak menjamin kita rohani, dan pengetahuan yang kita miliki itu bisa membentuk hubungan relasi kepada Tuhan dengan baik. Tetapi tanpa tuntunan Roh Kudus, saya rasa itu nggak ada bedanya kalau kita hanya baca buku biasa-biasa itu, teman-teman. Tapi dengan kita ada pengetahuan dan ada penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saya rasa kita bisa dan kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Terima kasih. Oke, saya lanjut sedikit Bang Philip. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi keberanian Petrus itu gara-gara Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus. Iya kan? Karena Roh Kudus dia berani berdiri dan sampai 3.000 lebih bertobat. Saya beri tadi tentang firman Tuhan. Kita tidak bisa
kalau hanya kepintaran dan kekuatan kita membaca. Udah saya suruh tadi bahwa berdoalah. Nah, itu tadi yang saya bilang, berdoalah. Roh Kudus minta kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus. Agar Roh Kudus itulah yang mengingatkan engkau apa yang kamu baca. Biar Roh Kudus itulah yang membimbing engkau apa yang kamu baca. Di situ nanti Roh Kudus apa yang kamu lakukan dengan sesuai kehendak Tuhan. Udah saya bilang tadi bahwa di dalam jangan perkataan kita sendiri, jangan kita pikiran kita sendiri. Di situ saya katakan, oke, thank you sudah ingat lagi Bang Okam, bahwa intinya yang saya bilang tadi, kita tidak sanggup, kita tidak bisa mampu seperti anak kecil itu tadi, karena pikiran dan hatinya. Dan kita tenangkan hati kita untuk meminta Roh Kudus yang saya katakan tadi, agar bisa kita lakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Kalau saudara malam ini apa yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan mohon maaf, karena kita di sini saling melengkapi, dan biar firman Tuhan yang kita dengar dan apa yang bisa kita lakukan, saudaraku, lakukanlah dengan ketulusan hati untuk membuktikan kepada Tuhan apa yang kamu sudah dapat dari Dia. Bukan karena perkataanku, bukan. Ini perkataan firman Tuhan, saudaraku. Mari, apa yang saudara bisa mampu mulai besok atau secara malam ini bisa ya laksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mengingat waktu kita udah pukul jam 22:01. Teman-teman, mungkin besok kita lanjut ya diskusinya pada besok dengan topik yang berbeda ya. Nah, untuk malam ini saya mewakili ketua ya, mungkin ketua kurang fit malam ini walaupun sudah join tadi ya. Saya mewakili teman-teman pengurus. Terima kasih buat pelayanan yang sudah melayani malam hari ini. Terlebih kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan dan teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kami mengingatkan buat teman-teman semua untuk ibadah kita mulai minggu depan. Kita adakan 2 kali seminggu, Selasa sama hari Jumat. Sekali lagi Selasa sama hari Jumat. Mungkin itu aja pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Untuk doa berkat dan doa penutup saya kembalikan ke Pak Edison. Mas, tahu nyanyi dulu atau enggak? Langsung doa aja. Enggak usah Oke. kayak gini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau hingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Hingga sinyal Tuhan kamu baguskan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa kami lakukan di setiap hari kami. Kami awali untuk membaca firman Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan tanpa kekuatan Roh Kudus-Mu. Biar kami mengerti membaca firman-Mu Tuhan dan kami bisa melakukannya dengan sesuai kehendak-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Berikanlah hati yang tulus untuk berbagi bersama kepada sesama kami. Kami ajak kamilah Tuhan untuk melakukan kasih kepada sesama kami. Dan terlebih Tuhan, anak-anak muda yang sudah percaya kepadamu maupun orang yang percaya, belajarlah Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kekuatan Roh Kudus-Mu bagi kami agar kami bisa mengajak saudara kami yang belum mengenal Engkau, siapa sih Engkau sebenarnya. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami dengar malam ini. Tuhan, kami berdoa buat negara kami ini yang kami cintai. Berkatilah pemimpin Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi mereka agar mereka bisa melakukan itu semua dalam pertanggungjawaban dengan ketulusan hati. Biar mereka tanggung jawabkan negara kami ini yang besar banget ini Tuhan. Urapi pemimpin negara kami Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang ada di NTT,
yang lagi musibah Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menolong mereka apa yang ada pada kami. Inilah kami Tuhan, doa yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan, lihatlah saudara kami di sini, sana. Mereka meminta pertolongan. Tuhanlah pakai kami dan pemerintah kami untuk menolong saudara kami di sana yang membutuhkan makanan Tuhan. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu yang menghibur saudara kami yang lagi duka. Dan berikanlah kekuatan-Mu juga yang lagi sakit, yang lagi lemah. Tuhan, berikanlah kekuatan-Mu biar mereka bertahan untuk secara realita yang Kamu berikan kepada saudara kami di sana. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di pemuda-pemudi Yesus Bersinar. Tuhan, berkati Tuhan pemuda Bersinar ini, agar kami bawa anak muda yang sudah amburadul, biar melalui grup ini Tuhan bisa mereka bergabung dan bisa bermanfaat hidup mereka, bisa mereka mendengar firman-Mu, biar mereka bisa memuji Engkau, biar melalui grup ini juga Tuhan mereka terberkati untuk menjadi bertobat untuk demi nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati pengurus Tuhan, tolong mereka apa yang mereka usulkan dan mereka programkan. Tuhan, berkati pengurus, terlebih-lebih Bang Moli dan anggota. Tuhan, berkati, berikanlah relasi. Kami berdoa secara umum Tuhan bagi kami yang sudah kumpul yang sudah join ini Tuhan, maupun yang sudah bertahan, yang sudah keluar. Berkati mereka Tuhan di mana mereka berada, berkati mereka dalam perkumpulan mereka, dalam persekutuan mereka, dalam kuliah mereka, dan di mana mereka melangkah Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan, malam ini kami berdoa buat orang tua kami yang lagi jauh dari kami. Berkatilah orang tua kami dalam usaha mereka, dalam pergumulan mereka, dan terlebih-lebih Tuhan, berikanlah umur yang panjang bagi orang tua kami, biar 5 tahun ke depan, masa depan kami nanti Tuhan, bisa kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan, bentar lagi kami berpisah-pisah di tempat ini nanti Tuhan. Kami menuju ke tempat tidur kami. Kami berikan tubuh ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi kami malam ini, tapi kami minta pertolongan Tuhan. Jagalah kami Tuhan. Segala apa yang mengganggu kami usir semua dalam nama Yesus. Ini kami nanti besok pagi bisa kami bangun demi nama Tuhan. Kami bisa menghirup udara baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kenapa Agnes? Terima kasih. Oke, saudaraku, terima kasih sudah join ya. Oke, Bang Solala, Bang Gusman, Bang Ceng. Ceng, nanti ku bisa gabung ya? Di mana? Di pemuda-pemudi ini Bersinar. Bisa lah, bisa. Jadi kalau saudara bergabung, aku bagikan saudara. Tapi kalau bisa ya, jangan dipaksa juga. Mungkin menjadi berkat bagi nanti, orang. Boleh ya? Nanti Oke Bang Solala, aku kirim nanti ya Bang. Oke. Iya. Terima kasih buat teman-teman semua dan sudah join pada malam Ada hari Fiska. ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Terima Oke, Tuhan kasih berkati. Brother Gusman, brother semuanya lah ya. Tuhan berkati Dan semuanya. my sister semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Yuk, shalom. Kabarin ya. Abah.